Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak kemudian mengulas apa yang disampaikan Bapak Nusron Wahid, politisi Partai Golkar, seorang politikus yang berasal dari NU. Jadi kakinya ada dua, satu di politik di Golkar, satu di NU. Kenapa Golkar merekrut Nusron Wahid? Karena ada massa besar di NU, dan Nusron Wahid ini dipakai dalam tanda kutip Golkar untuk menggait massa NU. Dalam filosofi NU, kader yang ada di partai atau pemerintahan diharapkan bisa mewakili aspirasi NU dan umat Islam. Tinggal kita lihat bagaimana Nusron Wahid ini memainkan perannya. Apakah dia bisa mewakili NU ataukah tidak? Apakah dia terdominasi oleh Golkar atau terdominasi oleh NU? Wallahu a'lam. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sudah sejak lama Nusron Wahid ini adalah orang yang memelihara status quo. Mungkin karena kepentingan politik, karena suara NU adalah modalnya. Kepentingan politik karena banyak bergaul dengan para habaib yang juga merupakan penyokongnya, baik di grassroots maupun di pemerintahan, dan bersama-sama dengan kiai yang pro Ba'alwi juga merupakan suara yang cukup besar. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, cara pandang politik praktis Nusron Wahid ini tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya salah. Benarnya yang seperti tadi, salahnya adalah dia tidak cukup pintar mengkalkulasi suara NU yang anti status quo, yang menginginkan perubahan, yang menginginkan pembaharuan. Terbukti dengan isu nasab yang terus bergulir ini, perubahan-perubahan pemikiran di NU sedang mengalami proses, sedang mengalami penyadaran-penyadaran, sedang berjuang membebaskan dari penjajahan spiritual para Habib Ba'alwi. Dan lambat laun ini akan mendominasi pemikiran di NU dan merupakan kabar baik, kabar gembira, karena NU tidak lagi dikangkangi atau didominasi atau dihegemoni atau diatur-atur oleh para Habib. Karena sejatinya pada dasarnya NU adalah independen dari Habib. Tetapi sekarang ini NU tersandera oleh Habib Ba'alwi, termasuk diantaranya Nusron Wahid, karena kepentingan politiknya itu. Mungkin suatu saat ketika gelombang pembaharuan di NU semakin besar, atas pertimbangan politik pula Nusron Wahid akan ikut juga mendukung pembaharuan ini, mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini. Bisa jadi itu cara pandang politik. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu usaha Nusron Wahid untuk meredam atau mementahkan isu polemik nasab ini adalah dengan menggunakan tokoh-tokoh NU. Di antaranya yang dia gunakan adalah almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Maimun yang sudah wafat. Beliau ungkapkan dengan bahasanya yang cukup meyakinkan. Beliau menangis memegang tangan Nusron Wahid. Dilihat dari kedekatan, kemudian hubungan-hubungannya dan usia, itu sepertinya unlikely to happen lah begitu.
ada kemungkinan sennya tidak sedramatis itu. Pesan yang pertama beliau, sambil beliau juga saya melihat memegang tangan saya, dan beliau mengeluarkan air mata. Saya tahu persis waktu menyampaikan ini, pesan khusus buat kita semua, aktivis Nahdlatul Ulama, aktivis NU di semua tingkatan, untuk tidak boleh dan tidak mau diadu domba dengan Ahlul Bait. Para aktivis Nahdlatul Ulama tidak boleh terpancing apapun dan bermusuhan dengan Ahlul Bait. Wallahu a'lam. Kemudian dilihat juga dari filosofi cara pandang Mbah Maimun terhadap negara, cara pandang Mbah Maimun terhadap NKRI, terhadap Islam, terhadap kelompok-kelompok yang lain yang akan mengganggu NKRI. Beliau hampir mirip dengan Abuya Muhtadi Cidahu itu, Banten. Jadi kalau dirunut kepada Abuya Muhtadi, maka besar kemungkinan kalau misalnya Mbah Maimun tahu, maka beliau juga akan merespon yang sama dengan Abuya Muhtadi. Jadi tidak akan seperti Nusron Wahid. Itu analisa saya ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan Nusron Wahid selanjutnya, beliau menangis kepada Nusron Wahid, memegang tangannya seraya mengatakan jangan terpancing isu-isu pemecah belahan ulama dan habaib, memusuhi Ahlul Bait. Ini kan bahasa-bahasa kekinian, bahasa-bahasa hari ini, tahun ini. Karena awal-awal dulu belum ada seperti itu, hanya baru muncul isu-isu tesis begitu. Belum ada menggelinding kepada isu-isu pribumi non-pribumi, imigran Yaman, kemudian terbongkarnya pemalsuan makam, pemalsuan silsilah dan seterusnya. Jadi bahasa Nusron Wahid itu hampir mirip dengan bahasa-bahasa Habib Rizik, bahasa-bahasa Habib Bahar dan kiai-kiai dari kalangan FPI dulu itu. Dan memang orang yang bijaksana tidak akan melihat ini sebagai permusuhan. Jadi kalau Mbah Maimun sampai mengatakan ini permusuhan, ini memusuhi Ahlul Bait, dengan kapasitas keilmuan beliau yang bijaksana, maka beliau akan paling tidak seperti Kiai Haji Miftahul Akhyar atau Kiai Haji Said Akil Siraj. Tidak sefrontal itu memusuhi Ahlul Bait. Karena beliau akan tahu bahwa tesis itu hanyalah diskusi, hanyalah bedah kitab, bedah sejarah, bedah silsilah, dan kesimpulan-kesimpulan. Maka ini bersifat ilmu pengetahuan dan tidak dihubung-hubungkan dengan memusuhi siapapun. Siapa memusuhi siapa, tidak. Karena awalnya ini adalah terputusnya nasab Ba'alwi, dan tidak serta-merta berarti memusuhi Ba'alwi. Begitulah cara berfikirnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian term yang digunakan oleh Mbah Maimun Zubair versi Nusron Wahid adalah Ahlul Bait. Sementara Ahlul Bait itu definisinya adalah keluarga Nabi, inner circle-nya itu, yang satu atap, yang satu masa hidup. Siapa itu? Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Itulah disebut Ahlul Bait. Tidak mungkin orang sekaliber Mbah Maimun kemudian menganggap Ba'alwi itu Ahlul Bait. Dan kemudian ada term memusuhi Ahlul Bait. Itu juga rancu. Karena orang-orang kini tidak mungkin memusuhi Ahlul Bait. Dan jika dikatakan dimaksudkan bahwa Ahlul Bait itu adalah keturunan yang sudah ribuan tahun, yaitu di masa-masa sekarang, maka Mbah Maimun diasumsikan sangat tidak memahami term itu, sangat Ba'alwi lah begitu, sangat terdoktrin oleh Ba'alwi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, term Ahlul Bait itu juga kalau mau dipaksakan diartikan sebagai keturunan Nabi juga berlaku pada dzurriyyah Wali Songo. Jadi dalam pesannya itu kalaupun benar, maka tidak serta-merta kepada Ba'alwi, tetapi kepada Ahlul Bait. Permusuhan orang-orang sekarang terhadap Ahlul Bait
yaitu kepada Sayyidina Ali, kepada Siti Fatimah, kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, itu adalah dari golongan para pengikut Muawiyah berarti. Dan para anti Syiah lainnya bisa jadi. Jadi dalam hal ini kita yang mengkritik Ba'alwi tidak masuk dalam pesannya Mbah Maimun Zubair kalau itu benar. Tetapi dari awal sudah kita analisa bahwa ini rancu dan meragukan. Demikian kira-kira ulasan kita tentang usaha-usaha Nusron Wahid menggunakan dalam tanda kutip Mbah Maimun Zubair untuk mematahkan atau mementahkan polemik nasab ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.